Meski Polda Metro Jaya telah memasukkan nama pemimpin FPI Rizik Syihab dalam daftar pencarian orang, permintaan bantuan dari Interpol belum dilakukan. Mabes Polri belum mengajukan agar Rizik masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Lalu seperti apa proses dikeluarkan Red Notice Interpol? Berikut ulasannya untuk Anda. Interpol Notice adalah permintaan kerjasama kepolisian internasional untuk suatu kasus kriminal. Notis akan dipublikasikan oleh Sekjen Interpol berdasarkan permintaan Biro Pusat Nasional dan pihak berwenang. Notis dapat dipublikasikan dengan bahasa Arab, Inggris, Prancis, dan juga Spanyol. Untuk kasus Red Notice dikeluarkan untuk seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atas sebuah kasus pidana. Laman Interpol menyebut mereka yang masuk dalam daftar Red Notice ini harus dianggap tidak bersalah karena masih berupa sangkaan hukum sampai adanya putusan pengadilan. Proses pertama untuk mengeluarkan notis adalah kepolisian di salah satu negara anggota harus melakukan permintaan Red Notice via Biro Pusat Nasional dan memberikan informasi mengenai kasus terkait. Kemudian, Sekjen Interpol akan mempublikasikan notis tersebut setelah cek kepatuhan dipenuhi. Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul menjelaskan, walau Rizik sudah menjadi tersangka dalam kasus konten berbau pornografi, Red Notice Interpol tidak bisa langsung diajukan. Salah satu tahapan sebelum meminta Interpol mengeluarkan Red Notice adalah dilakukannya gelar perkara. Dalam proses ini, polisi akan meminta saran dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus Rizik Syihab. Yansilmi Nur Alzia, CNN Indonesia. Dan langsung saja kita ke Polda Metro Jaya, sudah ada Arief Kurniawan di sana. Ya, selamat pagi. Arief, sudah ada beberapa yang ingin bekerja sama dari pihak kepolisian, Interpol, bahkan sampai imigrasi. Tapi tentu yang dinantikan mereka adalah pemberian ataupun pemberlakuan surat penangkapan untuk Rizik Syihab. Apakah sudah dikeluarkan oleh pihak polisi, Arief? Ya, selamat pagi menjelang siang. Memang betul sekali pasca ditetapkan sebagai tersangka pada Senin lalu, saat ini pihak kepolisian masih terus mengkaji apakah nantinya pihak penyidik akan meminta bantuan kepada Interpol guna mengeluarkan Red Notice untuk mencari Rizik Syihab dan menahannya untuk sementara terkait status tersangka yang sudah ditetapkan. Dan saat ini saya masih menunggu mengenai kepastian apakah pihak kepolisian akan mengeluarkan Red Notice karena memang status Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan jika mereview kasus ini ke belakang sedikit, tanggal 16 Mei lalu, Firza Hussein, pasangan Rizik Syihab, sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan maraton selama kurang lebih 2 kali 24 jam. Dan beberapa alat bukti juga sudah disita oleh kepolisian, mulai dari ponsel milik yang terdapat konten pornografi tersebut, lalu juga beberapa spray, televisi, peralatan rumah tangga yang bentuknya identik sama dengan lokasi di mana Firza Hussein diduga melakukan chat mesum dengan Rizik Syihab. Dan setelah melakukan pemeriksaan secara maraton, akhirnya Firza Hussein ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Mei. Dan sebetulnya dengan penetapan Firza Hussein tentunya bukan menjadi hal aneh lagi jika akhirnya Rizik Syihab akhirnya ditetapkan juga sebagai tersangka, karena memang percakapan keduanya itu telah memenuhi unsur pidana, yaitu pasal 4, pasal 6, pasal 8 Undang-Undang Pornografi, di mana memang kedua pelaku tersebut memenuhi unsur pidana sebagai pihak yang membuat konten pornografi. Dan memang pada saat Firza Hussein setelah ditetapkan sebagai tersangka, itu cukup ada jeda lama untuk menaikkan status Rizik Syihab sebagai tersangka. Karena memang pihak penyidik waktu itu Argo Yono mengatakan kepada wartawan masih menunggu gelar perkara terlebih dahulu. Namun ternyata pada tanggal 29 Mei lalu atau hari Senin kemarin, akhirnya Rizik Syihab dinaikkan statusnya sebagai tersangka meskipun Rizik Syihab tidak datang menjalani pemeriksaan. Dan tentunya pihak penyidik dari hasil bukti-bukti dan juga hasil pemeriksaan dari saksi ahli, lalu juga dari seseorang yang bernama Fatimah atau Emma, dan juga termasuk juga dari pengakuan Firza Hussein, tentunya pihak penyidik tentunya memiliki alasan tersendiri mengapa akhirnya menaikkan status Rizik meskipun ia tidak pernah menjalani pemeriksaan sebagai terduga dalam konten yang mengandung konten pornografi. Karena mengingat Rizik Syihab sendiri tidak berlaku kooperatif, tidak pernah menghadiri pemanggilan pihak penyidik, hingga saat ini pun Rizik Syihab belum kembali ke Indonesia. Oke, baik. Arief, terakhir deh pertanyaan untuk Anda singkat saja. Ini berarti polisi sampai sejauh ini juga masih
tetap akan menunggu inisiatif dari Rizik Syihab untuk melakukan pemeriksaan, datang sendiri ke polisi tanpa dijemput paksa, begitu Arif? Ya, Alexandra, memang terakhir dari keterangan Argo Yono, pihak penyidik masih berkeyakinan Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia, mengingat visa umroh yang digunakan oleh Rizik Syihab tentunya memiliki batas waktu. Dan sebetulnya dari pihak kepolisian tidak ingin mengeluarkan red notice untuk menjemput paksa Rizik, karena pihak polisi yakin Rizik akan pulang dan tentunya mau bekerjasama dalam menuntaskan kasus dugaan konten pornografi. Karena memang dalam himbauan sebelumnya dari pihak kepolisian, jika Rizik memang merasa tidak bersalah, silakan buktikan saja di pengadilan. Dan bahkan pihak kepolisian juga mempersilahkan kepada kuasa hukum Rizik untuk mengajukan pra peradilan jika tidak menerima dengan peningkatan status tersangkanya. Oke, baik. Terima kasih Arief Kurniawan, laporan sementara Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, ini sepertinya kasus ini memang sangat sulit sekali karena birokrasi di sini sendiri untuk ya pertama pemanggilan itu sendiri di sini udah pasti Rizik tidak ada di sini gitu ya. Tapi untuk red notice itu sendiri mungkin akan lebih panjang lagi karena prosesnya harus melalui Interpol. Iya betul, bahkan untuk menunggu sampai nanti red notice itu akhirnya diberlakukan, tadi sudah ada informasinya juga ya, ada tahapan-tahapan. Dan tadi juga Dirjen Imigrasi menyatakan bahwa mereka siap untuk menarik paspor, tapi tentu saja mereka juga harus memiliki tahapan, dan yang paling utama itu tadi soal surat penangkapan Rizik Syihab dan juga upaya pencekalan dari pihak kepolisian. Jadi harus ada DPO-nya dulu di sini, baru bisa Kepolisian Indonesia bisa mengirimkan surat untuk pengajuan red notice kepada Interpol. Jadi memang prosesnya ya panjang sekali dan memang banyak yang harus berintegrasi ya. Harusnya tidak begitu panjang ya jika memang mengikuti giliran hukum yang ada.